Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rausjawati dengan nomor NIM 20110051. Di sini saya dari Prodi Akuntansi semester 3, kelas karyawan weekend, SDII Pertiwi Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Siti Ayu Rosidah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan karena manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Perusahaan dagang dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa agen, toko, penyalur tunggal, distributor, pedagang besar, dan sebagainya. Sedangkan bentuk usahanya dapat berupa perseroan, CV, perusahaan perseorangan, firma, atau persekutuan. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama adanya pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Yang keempat adalah sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang keenam, yaitu tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Tahap-tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, yaitu tahap pencatatan. Yang pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum mengidentifikasi seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Pencatatan jurnal umum dilakukan dengan metode fisik dan metode perfektual. Sementara itu, perusahaan dagang memiliki beberapa akun khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa dan sangat sering terjadi, misalnya penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Karena itu, maka perusahaan dagang membutuhkan jurnal khusus untuk membantu jurnal umum. Yang kedua yaitu buku besar. Buku besar adalah alat untuk mencatat perubahan yang terjadi pada akun-akun perusahaan dagang akibat transaksi keuangan. Buku besar perusahaan dagang dibagi menjadi dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Terakhir, neraca saldo atau trial balance merupakan daftar kesetimbangan setiap saldo akun pada buku besar dalam periode waktu tertentu. Neraca saldo digunakan untuk menentukan posisi aktiva, kewajiban, dan modal setelah dipindahkan ke buku besar. Yang kedua, ada tahap pengihtisaran. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dilakukan untuk menyesuaikan catatan dengan fakta yang sebenarnya. Langkah ini dilakukan supaya akun real dan nominal dapat menunjukkan nilai yang sesuai. Unsur penyusun HPP meliputi persediaan barang dagang awal dan akhir, pembelian, beban angkut pembelian, total pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, pembelian bersih, dan barang dagang siap jual, atau barang dagang yang tersedia untuk dijual. Kemudian penyusutan dilakukan ketika aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dagang seperti mobil, gedung, dan mesin mengalami penurunan nilai guna. Penyusutan dilakukan agar di akhir periode akuntansi nilai yang sebenarnya dapat ditunjukkan. Kemudian kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu daftar yang dibuat untuk mencatat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan buku besar guna menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada tahap laporan. Neraca adalah bagian dari suatu laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu atau pemindahan akun real dari kertas kerja. Kemudian laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai biaya dari suatu entitas pada periode tertentu atau memindahkan akun nominal sementara dari kertas kerja. Kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan mengenai modal yang dimiliki perusahaan.
Laporan tersebut juga membuat bagaimana modal-modal tersebut bisa berubah, seperti penambahan atau pengurangan modal hingga akhir periode akuntansi. Laporan arus kas berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan. Kemudian, pencatatan transaksi akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu pembelian. Terdapat dua metode dalam pencatatan barang dagangan, yaitu sistem periodik dan sistem perfektual. Yang pertama, pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan periodik, yaitu pembelian ada di debit dan kemudian kas ada di kredit. Yang kedua yaitu pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodik, yaitu pembelian ada di debit dan utang dagang ada di kredit. Yang ketiga, pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan perfektual, yaitu persediaan barang dagang ada di debit, kemudian kas ada di kredit. Kemudian pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan perfektual, yaitu persediaan barang dagang ada di debit dan utang dagang ada di kredit. Atas perbedaan yang terjadi, maka di akhir periode pada sistem periodik akan mencatat harga pokok penjualan. Contohnya yaitu harga pokok penjualan ada di debit, kemudian pembelian ada di kredit. Yang kedua yaitu penjualan. Nah, pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan periodik, yaitu kas ada di debit, lalu penjualan ada di kredit. Kemudian pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodik, yaitu piutang dagang ada di debit dan penjualan ada di kredit. Pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan perfektual, yaitu mencatat penjualan, kas ada di debit, dan penjualan ada di kredit. Kemudian mencatat HPP. HPP ada di debit, kemudian persediaan barang dagangan ada di kredit. Kemudian yang keempat, pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan perfektual. Mencatat penjualan, piutang dagang ada di debit, kemudian penjualan ada di kredit. Kemudian mencatat HPP, HPP ada di debit, persediaan barang dagang ada di kredit. Kemudian diskon dan retur. Mencatat diskon penjualan. Diskon penjualan ada di debit, piutang dagang ada di kredit. Mencatat retur dan potongan harga penjualan. Retur dan potongan penjualan ada di debit, piutang dagang ada di kredit, kemudian persediaan barang dagang ada di debit, dan HPP ada di kredit. Selanjutnya mencatat retur dan potongan pembelian menggunakan sistem persediaan perfektual. Utang dagang ada di debit, kemudian persediaan barang dagang ada di kredit. Mencatat retur dan potongan pembelian menggunakan sistem persediaan periodik. Utang dagang ada di debit, kemudian retur dan potongan pembelian ada di kredit. Kesimpulannya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan karena manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Barang ini dapat berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Kegiatan perusahaan dagang terutama adalah pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran unit fisik lainnya. Ciri-ciri dari perusahaan dagang yaitu pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual, dan biaya usaha lainnya. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagang. Kemudian sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Tujuan utamanya mencari laba dan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Kemudian tahap-tahap siklus akuntansi perusahaan dagang meliputi tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan, sedangkan pencatatan transaksi akuntansi perusahaan dagang meliputi pembelian,
penjualan dan diskon retur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya atau materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.